Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Erna Nur Rahim. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Bidan Erna Nur Rahim, di mana saya masih tinggal di Taiwan sebagai perawat lansia informal. Tetapi di sini saya sebagai konten kreator juga, di mana saya lebih sering membahas tentang entrepreneur di bidang kebidanan, usaha Mom and Baby Spa. Nah, untuk teman-teman yang baru mengenal video saya, silakan di scroll video-video saya tentang usaha Mom and Baby Spa. Dan saya juga pernah mendirikan suatu usaha Mom and Baby Spa, tapi tahun 2017 ya teman-teman ya. Hanya 1 tahun karena kemudian saya belum begitu mengetahui teorinya, ilmunya, bagaimana mengembangkan usaha. Akhirnya saya tinggal ke Taiwan, meskipun alasannya bukan karena usaha saya tidak jalan ya teman-teman ya, karena banyak faktor yang lain. Nah, maka dari itu sejak tahun 2019, tetapi saya aktifnya tahun 2020, saya itu membuat suatu konten YouTube dengan tema kewirausahaan, di mana saya pernah mengikuti pelatihan, kemudian supaya bagaimana saya bisa menyimpan materi-materi pelatihan yang saya telah ikuti, karena pelatihannya kan online ya teman-teman ya, pelatihan usaha Mom and Baby Spa. Akhirnya saya buatlah suatu video, kemudian saya upload di YouTube. Nah, sekarang alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, karena banyak teman-teman bidan maupun perawat yang sangat antusias ingin menjalankan suatu usaha ini. Karena kita tahu lapangan pekerjaan di Indonesia ya, untuk tenaga kesehatan khususnya bidan itu saat ini sangat kompetitif sekali, sehingga sekarang sangat dimarakkan, digalakkan di semua institusi kesehatan itu bahwa seorang bidan itu harus bisa berwirausaha, harus bisa berentrepreneur. Nah, bagaimana kita menjalankan suatu usaha? Artinya akhirnya kita harus belajar tentang bisnis. Nah, syukur alhamdulillah saya sedikit-sedikit belajar, ternyata ilmu bisnis atau ilmu berwirausaha itu sangat banyak sekali dan sangat menarik jika kita pelajari. Tetapi di sini untuk teman-teman yang sudah menjalankan usaha tanpa belajar ilmu bisnis, ada juga yang berhasil. Mungkin itu sudah suatu kecerdasan beliaunya, keahlian beliaunya, dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala juga telah mendapatkan restu, akhirnya bisa besar usahanya. Nah, di sini saya khusus untuk mempelajari bagaimana sih menjalankan suatu usaha berdasarkan teori, dan saya belajar dari channel YouTube beberapa pengusaha, beberapa dosen pengajar tentang entrepreneur, tentang bisnis, dan saya rangkum, dan di sini nanti akan saya sharekan kepada teman-teman. Mohon maaf kepanjangan ya pendahuluannya ya teman-teman ya. Pada prinsipnya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang harga, di mana harga atau price ini adalah salah satu bagian dari marketing mix. Marketing mix pada video sebelumnya saya sudah pernah bahas bahwa di dalam marketing mix atau bauran pemasaran itu ada 4P dan juga ada 7P. Tetapi di sini saya masih fokusnya ke 4P, yaitu ada price, produk, promosi, dan juga place. Jadi produk itu apa yang dijual, baik itu barang maupun jasa. Price itu harganya bagaimana, kemudian promosinya bagaimana, maksudnya bagaimana itu di mana kita akan mempromosikan, apakah promosi secara langsung ataupun secara tidak langsung, bagaimana trik-triknya kita melakukan promosi. Nah, itu ada sendiri, nanti akan ada pembahasan tersendiri yang banyak sekali pembahasannya. Kemudian place-nya, untuk place ini juga menyangkut bagaimana tempat layanan kita. Kalau ini di bidang jasa ya, di sini saya fokusnya ke usaha Mom and Baby Spa. Bagaimana tempatnya, kemudian di mana juga kita akan mempromosikan usaha kita ini. Nah, marketing mix ini tidak bisa berdiri sendiri, ini sangat berkaitan sekali dengan STPT. Nah, apa itu STPT? STPT adalah satu strategi marketing di mana ada segmentasi, target pasar, dan juga positioning. Semoga teman-teman paham ya, kalau saya terlalu cepat mohon maaf. Jadi segmentasi, kita tahu bahwa usaha Mom and Baby Spa pasti ya kebanyakan itu diminati oleh orang tua yang memiliki bayi, balita, ataupun anak. Mungkin juga ibu muda, orang tua muda, ibu pekerja yang sukanya me time, khususnya yang mungkin untuk ibu hamil juga. Jadi ibu hamil, ibu nifas, orang tua yang memiliki bayi, orang tua yang memiliki anak balita, karena untuk memberikan relaksasi, kenyamanan pada putra-putrinya, akhirnya beliaunya datang ke tempat layanan kita. Nah, itu segmentasinya jadi sudah
pas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tentukan targetnya, target pasar dari sekian tadi segmentasi yang telah kita buat, bahwa segmentasi itu ada demografi, geografi, psikografi, dan juga behavior atau perilaku. Nah, kemudian teman-teman targetnya mau untuk siapa? Nah, apakah jelas untuk ibu hamil, ibu nifas yang memiliki bayi balita ya. Nah, kemudian untuk kategori keluarga yang bagaimana? Apakah kalangan menengah ke bawah ataukah menengah atas ataukah kalangan bawah saja? Nah, itu sangat perlu sekali teman-teman tentukan. Nah, itu ada teori khusus tentang target pasar. Kemudian positioning. Nah, positioning ini adalah bagaimana kita akan memposisikan produk kita, baik itu barang ataupun jasa, kepada calon konsumen. Di dalam membicarakan positioning ini, kita harus memiliki pesaing. Jadi kita itu membandingkan usaha kita dengan pesaing yang ada. Positioning ini sangat penting sekali, yang nantinya berhubungan dengan kita nanti ingin membuat usaha kita seperti apa. Menengah ke bawah. Jadi karena saya modalnya masih kecil, hanya 10 juta misalnya, kemudian tempatnya juga masih sederhana, saya belum bisa untuk berinovasi, untuk bisa lebih eksklusif, baiklah saya buatlah ini khusus usaha menengah ke bawah. Tetapi yang utama adalah pelayanan yang kita beri, kompetensi atau skill ya, bahwa saya memberikan menu layanan pijat bayi misalnya, perawatan bayi baru lahir, home care, perawatan bayi baru lahir, dan juga perawatan ibu nifas, pijat oksitosin, pijat laktasi, kemudian pijat terapi pada bayi. Nah, itu untuk kompetensinya semuanya standar ya, kita harus sesuai dengan SOP. Harapannya kita kita utamakan pada pelayanannya, meskipun tempat kita tidak bisa sebagus di tempat lain atau pesaing kita. Nah, jadi kita tentukan ya, saya tentukan positioning di tempat saya, misalnya saya gunakan atau saya untukkan untuk orang tua yang memiliki bayi balita pada kalangan menengah ke bawah. Nah, sehingga nanti berhubungan dengan bagaimana saya menyesuaikan tempatnya, promosinya, harganya, dan juga produk layanannya. Nah, pada video kali ini saya akan menekankan pada harga atau price, bahwa harga adalah hal yang sangat penting karena harga adalah komponen yang membuat konsumen untuk membeli. Kemudian kita perhatikan pelanggan kita, apakah termasuk orang yang peka terhadap harga atau tidak. Ada yang mengutamakan harga murah, ada yang mengutamakan kualitas, ada juga orang yang mengutamakan pelayanan. Nah, hal ini akan berpengaruh pada loyalitas pelanggan pada produk yang kita berikan. Jadi untuk yang dimaksud harga di sini kan bervariasi ya teman-teman ya. Dari contoh yang saya tunjukkan di sini, saya perhatikan di beberapa layanan spa itu untuk harganya itu berbeda-beda. Karena kembali lagi dari positioning yang dipilih oleh pengusaha tersebut. Tetapi di dalam menentukan harga ini banyak sekali beberapa strategi di dalam menetapkan harga. Nah, bagaimana menetapkan harga untuk produk kita itu sesuai dengan bagaimana berapa biaya tetapnya, berapa biaya variabelnya, bagaimana kompetitif di sekitar tempat usaha kita yang dengan usaha yang sama. Kemudian tujuan dari pengusaha, apakah untuk sosial apakah untuk produksi massal. Kalau produksi massal ini maksudnya untuk barang ya teman-teman ya. Jadi dari awal kita harus menentukan kita ingin meletakkan usaha kita itu di posisi yang mana. Kita meminta atau kita sebarkan kuesioner kepada konsumen yang menggunakan layanan kita sodorkan kuesioner ya, dan kita ingin melihat bagaimana penilaiannya beliau terhadap layanan yang kita berikan, apakah bagus, apakah sedang atau cukup, ataukah kurang bagus. Nah, itu berdasarkan dari persepsi dari konsumen atau pelanggan yang sudah mendapatkan pelayanan dari kita. Nah, itu adalah survei yang diperlukan untuk menilai bagaimana kualitas dari segi pelayanannya ataupun dari harganya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menetapkan harga ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu penetrasi pricing, yaitu berusaha menetapkan harga yang lebih rendah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar.
Kemudian yang kedua yaitu skimming pricing. Perusahaan menetapkan harga yang cukup tinggi namun kemudian perlahan-lahan menurunkan harga agar produk juga bisa diminati oleh pasar yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, kompetisi pricing, yaitu perusahaan menetapkan harga dengan membandingkan harga pesaing. Ada 3 pilihannya, lebih murah, sama, ataukah lebih mahal. Nah, kemudian produk line pricing, yaitu menetapkan harga yang berbeda pada produk yang sejenis, namun dengan fitur yang berbeda. Kemudian bundle pricing, yaitu perusahaan mengemas beberapa produk dalam satu bundle atau lingkaran ya, satu ikatan untuk mengurangi harga, misalnya dijual dalam kemasan isi 3 produk atau beli 2 dapat gratis 1. Itu contoh ya teman-teman ya. Kemudian psychological pricing, yaitu penetapan harga psikologik, artinya membuat harga terkesan lebih murah. Misalnya menjual dengan harga 8.999.000, maka akan terkesan lebih murah daripada ditulis 9 juta rupiah. Nah, ini sering kita jumpai di toko-toko besar ya teman-teman ya. Dari sini saya memahami, oh ternyata di dalam menentukan harga itu banyak variasinya ya. Sehingga saya sangat tertarik untuk belajar lagi ya teman-teman ya. Ini adalah ilmu baru bagi saya dan saya bagikan kepada teman-teman bagaimana sih kita itu menentukan harga untuk usaha kita. Kemudian premium pricing, yaitu harga ditetapkan tinggi untuk merefleksikan. Nah, untuk eksklusivitas produk biasanya dilakukan pada produk-produk eksklusif pada kualitas yang lebih tinggi, misalnya Hermes ya, produk-produk yang mahal ya teman-teman ya, harganya sangat mahal sekali. Nah, selanjutnya yaitu optional pricing, yaitu harga ditetapkan bervariasi tergantung dari permintaan kelengkapan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian berdasarkan biaya atau cost plus pricing, yaitu perusahaan menambahkan persentase dari biaya sebagai margin, keuntungan, dan kemudian muncul harga jualnya. Suatu contoh misalnya biayanya ada 1.000 per unit lalu ditambahkan 20%. Jadi 20% kali 1.000 akhirnya harganya menjadi 1.200. Oh ini ya teman-teman ya. Jadi berapa biaya produksinya bersih, kemudian misalnya 1.000, kemudian kita tambahkan 20% dari biaya tersebut. Nah, kemudian decoy pricing, yaitu perusahaan menempatkan 2 produk yang lain dengan harga tertentu sehingga memilih produk ketiga yang lebih murah. Wah, macam-macam ya ternyata ya. Yang terakhir yaitu freemium, yaitu perusahaan memberikan produk atau layanan secara gratis, namun jika ada permintaan tambahan dari pelanggan maka baru dikenakan biaya. Nah, ternyata freemium juga ada. Nah, inilah berbagai macam cara kita menentukan price atau harga produk kita, baik itu barang maupun jasa. Nah, sekarang kita fokus pada jasa. Nah, kembali lagi ke positioning tadi ya. Ini saya contohkan pada usaha saya. Karena tujuannya nanti saya peruntukkan untuk orang tua yang memiliki bayi balita di kalangan menengah ke bawah. Nah, karena saya masih baru dengan jumlah pesaing yang cukup banyak, ini berdasarkan pemikiran saya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh tidak harus mengikuti saya, tapi ini pemikiran saya. Jika nanti saya aplikasikan jika pulang ya. Jadi misalnya karena saya itu awal-awal ya, saya tidak tahu apakah kalau saya menentukan harga misalnya 50.000 pijat bayi. Saya kok takut ya. Takutnya kenapa? Karena sosial ekonomi di lingkungan sekitar rumah saya itu tidak begitu tinggi. Mata pencahariannya kebanyakan petani, buruh tani, wira swasta. Kalau petani kan memiliki sawah ya, tapi kalau buruh itu ya serabutan ya. Satu hari pendapatannya minimal berapa itu saya belum tahu ya teman-teman. Tapi saya melihat dari yang saya lihat itu lebih banyak yang menengah ke bawah lah teman-teman ya. Jadi kalau saya mematok tarif 50.000 atau 40.000, saya merasa wah ini nggak jalan ya. Tapi sebelum menentukan harga, saya harus menentukan kira-kira saya untuk melakukan pijat bayi ataupun stimulasi bayi pakai air itu berapa ya kira-kira biayanya ya. Nah, setelah saya dapatkan total biayanya, kemudian saya baru bisa menentukan kira-kira
berapa sih harga terendah yang bisa saya jual kepada calon klien. Tetapi di sini juga harus memperhatikan dari faktor etika ya. Nanti saya juga ingin belajar bagaimana sih etika kita dalam menentukan harga. Apakah boleh kita itu menentukan harga di bawah dari pesaing kita, ataukah kita membuat yang rata-rata? Tetapi masalahnya itu pertimbangan saya masih baru. Saya juga masih belum mengetahui apakah pelayanan yang saya berikan itu bagus atau tidak. Jadi awal itu dulu saya gratisi ya teman-teman ya. Tetapi kalau gratis itu jangan ya. Insya Allah nanti saya akan coba seperti ini ya. Karena dulu pengalaman saya, keempat anak saya itu kan rajin pijet ya waktu bayi ya teman-teman ya. Karena karena kecapean, sering rewel, tapi setelah dipijat Mbah Dukun itu anteng tidurnya, terus ya alhamdulillah tidak ada masalah ya, meskipun dipijat oleh Mbah Dukun ya. Karena Mbah Dukunnya sudah profesional. Jadi waktu itu kita itu memberikannya seikhlasnya ya teman-teman ya. Dan saya pribadi karena memiliki banyak anak ya, dengan membayar seikhlasnya itu sangat terbantu sekali, karena dari segi pendapatan juga suami juga waktu itu tidak menetap ya pekerjaannya ya, dan juga waktu itu ekonomi saya masih lumayan agak seret ya, lumayan ya, waktu menikah itu, awal menikah itu banyak ujiannya, pokoknya masalah ekonomi terutama. Jadi kalau saya itu mau pijet karena saya bayarnya seikhlasnya itu ya sangat beruntung sekali ya. Jadi minimal 5.000 waktu itu ya teman-teman ya. Tapi kalau pas kita punya rezeki ya 10.000, ada juga yang 15.000. Nah mungkin insya Allah akan saya buat seperti itu ya teman-teman ya, seikhlasnya, sehingga nanti saya supaya bisa mengira-ira bagaimana penilaian konsumen ataupun calon pelanggan dari apa yang pelayanan saya berikan. Nah, karena itu tadi ya, semoga ini yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya, karena mungkin nanti tahun demi tahun ke depannya nanti mungkin akan lebih banyak pesaing lagi dengan tempat yang lebih bagus, dengan pelayanan yang lebih bagus, dengan karyawan yang lebih banyak. Otomatis bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan yang lain daripada yang lain ya. Dalam arti bukannya di sini perang harga, tidak ya teman-teman ya, tetapi tujuannya tadi kenapa saya seikhlasnya, karena saya yang pertama masih awal, saya belum tahu apakah kualitas yang saya berikan itu sudah sesuai dengan hati konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk mengevaluasi diri saya sendiri, untuk mengetahui bagaimana tingkat sosial ekonomi dari calon klien atau klien yang sudah datang ke tempat saya. Nah, semoga ini pendapat pribadi saya ini semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Dan saya juga belum ahlinya, ini masih pemula juga, jadi saya belajar, saya usahakan untuk saya forwardkan ke teman-teman, sehingga jika ada reaksi ataupun jika ada saran, kritik, silakan komunikasi di kolom komentar YouTube ya teman-teman ya, atau langsung DM saya di Instagram. Dan saya sangat senang sekali, banyak sekali teman-teman bidan yang DM saya sharing tentang bagaimana menjalankan usaha, meskipun saya juga pemula, tetapi saya sangat senang sekali diajak sharing tentang usaha Mom and Baby Spa. Mungkin sekian dari video saya yang sangat panjang sekali, mohon maaf jika banyak kekurangannya, bertele-tele ya, seperti inilah saya, banyak kekurangannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat tentang pembahasan video kali ini tentang pricing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.